Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Farila, NPM 24781087 dari kelas MI 4C. Di sini saya akan mengerjakan soal-soal uap dari mata kuliah pemrograman SGL1. Langsung aja, soal yang pertama yaitu ada create table pemasok. Nah, di sini langsung aja berhasil. Selanjutnya soal yang kedua yaitu insert dan select. Insert ke pelanggan. Karena tabel pelanggan belum ada, jadi di sini kita buat terlebih dahulu. Baru kita insert. Nah, ini 3 data. Lalu kita select pelanggan yang emailnya mengandung mail.com. Nah, ini hasilnya berhasil. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu select dengan join, multi join, mahasiswa, join prodi, join jenjang. Nah, ini berhasil dari mahasiswa, prodi, dan jenjang. Selanjutnya soal nomor 4. Ini apa tadi? Group by, tahun masuk, average IPK. Nah, ini hasilnya dengan rata-rata IPK. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu case pendidikan dosen, S3 doktor, tampil nama dosen, gelar, dan golongan. Nah, ini nama dosen, gelar, sama golongan. Berhasil. Selanjutnya subquery nomor 6. Mahasiswa, rata-rata IPK. Langsung aja. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya nomor 7 yaitu store prosedur, SP jumlah mahasiswa. Di sini kita buat create prosedurnya, SP jumlah mahasiswa. Lalu kita jalankan. Nah, ini jumlah mahasiswa prodi 1-3. Selanjutnya soal nomor 8 yaitu trigger after update. Ke audit log. Pertama di sini kita create audit lognya terlebih dahulu. Lalu kita select triggernya.
Lalu kita update, kita lihat data mahasiswanya. Nah, di sini IPK-nya ini 3,75, kita set jadi 399. Lalu kita select dari audit lognya. Nah, ini hasilnya, nilai lama sama nilai barunya. Selanjutnya soal nomor 9. Nomor 9 yaitu membuat transaction. Di sini kita buat transaction, pertama kita insert datanya terlebih dahulu, lalu kita buat save point, lalu kita lakukan update mahasiswa, namanya menjadi Budi Revisi, lalu kita lakukan rollback to SP1. Karena kita lakukan ini, maka perubahan update dibatalkan. Lalu kita commit. Ini menyimpan nama mahasiswa Budi ini menjadi permanen. Nah, kalau selekkan mahasiswa, nah ini Budi, namanya menjadi tetap Budi karena update-nya kita rollback atau kita batalkan ke SP1. Selanjutnya di sini saya membuat operator login, yaitu untuk memberikan hak akses kepada select, insert, update pada mahasiswa menggunakan grant ini. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 10, project schema database. Di sini soalnya sebutkan semua tabel dan jelaskan fungsinya. Pada project saya itu ada 4 tabel. Yang pertama ini ada tabel user, yaitu berfungsi untuk menyimpan data pengguna sistem, baik admin, customer, itu meliputi username, password, nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, dan role-nya. Yang kedua ada tabel kendaraan, yaitu berfungsi untuk menyimpan data master kendaraan yang disewakan, meliputi jenis kendaraan, mobil atau motor, merek, model, plat nomor, tahun, warna, harga sewa per hari, status ketersediaan, gambar, dan deskripsi. Selanjutnya ada tabel sewa, ini berfungsi untuk menyimpan data transaksi penyewaan yang menghubungkan user dengan kendaraan yang disewa. Selanjutnya yang keempat yaitu tabel pembayaran. Ini berfungsi untuk menyimpan data pembayaran atas transaksi sewa. Lalu ini tuliskan kamus data untuk salah satu tabel. Untuk kamus datanya saya mengambil dari tabel sewa. Ini ada kolom ID sewa, ID user, ID kendaraan, tanggal mulai, tanggal selesai, total hari, total biaya, dan status. Selanjutnya gambarkan diagram relasi antar tabel. Untuk gambaran relasi antar tabelnya yaitu ada tabel user yang berelasi one to many atau satu ke banyak dengan tabel sewa melalui foreign key ID user. Lalu ada tabel kendaraan, ini berelasi dengan tabel sewa melalui foreign key ID kendaraan. Lalu ada tabel sewa, ini ke tabel pembayaran foreign key ID sewa.
Secara garis besar, alur datanya yaitu user melakukan sewa terhadap kendaraan, kemudian setiap sewa menghasilkan data pembayaran. Selanjutnya soal yang ke-11 yaitu CRUD insert. Tuliskan 3 query insert untuk menambahkan data contoh ke tabel master di project Anda. Di insert user kendaraan sewa. Insert kita insert semuanya. Selesai. Insert 3 query. Lalu soal selanjutnya, jelaskan bagaimana aplikasi Anda menangani validasi input sebelum insert. Validasi input sebelum insert itu penjelasannya yaitu aplikasi memvalidasi input di sisi form sebelum data dikirim ke query insert. Ini ada file wajibnya yaitu username, plat nomor, dan yang lainnya itu tidak boleh kosong. Lalu format email diperiksa dengan validasi email dari HTML atau PHP. Lalu untuk plat nomor itu dicek terhadap constraint unique di database agar tidak terjadi duplikat kendaraan, dan username dicek dengan query select terlebih dahulu untuk mendeteksi duplikat sebelum insert dijalankan. Selanjutnya soal yang nomor 3 yaitu tuliskan select untuk memverifikasi data yang baru diinsert. Ini select from user where ID user 4. Kalau kita coba di sini, ini hasil datanya. Nah, ini sebenarnya bisa langsung tapi satu-satu aja lah. Nah, selanjutnya kita ke nomor 15 yaitu select dan join. Tuliskan subquery yang relevan dengan project Anda. Nih, kendaraan dengan harga sewa di atas rata-rata. Ini lalu ada select dengan like. Nah, ini fitur pencarian kendaraan Honda. Nah, ini dari merek Honda yang muncul ini. Selanjutnya yaitu bagaimana aplikasi Anda menampilkan hasil query ke pengguna. Ada join ya. Ini join dari sewa user kendaraan. Jadi soal menampilkan hasil query ke pengguna. Hasil query ditampilkan menggunakan halaman PHP dan Bootstrap. Untuk halaman customer, data kendaraan ditampilkan dalam bentuk grid yang ada gambar, merek, model, harga, status. Sedangkan untuk halaman admin itu untuk kelola kendaraan, kelola sewa, kelola pembayaran,
Data ditampilkan dalam bentuk tabel dengan fitur filter dan aksi CRUD di setiap barisnya. Selanjutnya soal nomor 13 yaitu update dan delete. Update multi-column dengan kondisi where ini multi-column dengan square. Contoh yang update where ID sewa di 4 biar ini statusnya selesai. Soalnya jadi selesai. Selanjutnya delete memasukkan data. Nah, ini kita coba delete ID pembayaran 2. Berarti yang ini ya. Ini nanti akan terhapus. Yang ID 2. Nah, berhasil. Nah, bagaimana aplikasi menangani soft delete? Terus hard delete. Untuk data transaksi sewa dan pembayaran, sistem menggunakan hard delete karena data tersebut tidak perlu dipertahankan riwayatnya secara permanen. Untuk data kendaraan, sistem mengutamakan soft delete dengan mengubah status menjadi maintenance, bukan menghapus baris, sehingga riwayat sewa yang sudah terhubung ke kendaraan tersebut tetap aman dan tidak melanggar constraint foreign key update kendaraan. Selanjutnya nomor 14 yaitu arsitektur dan deploy. Sebutkan fitur paling kompleks di project Anda dan mengapa. Menurut saya fitur yang paling kompleks di project saya yaitu fitur dari alur penyewaan dan pembayaran, dari sewa ke pembayaran, karena melibatkan sinkronasi status di 3 tabel sekaligus yaitu tabel kendaraan, sewa, dan pembayaran yang saling terhubung lewat foreign key. Setiap perubahan status sewa harus konsisten dengan status kendaraan dan status pembayaran, sehingga kode update-nya menggunakan subquery dan harus dijalankan dalam urutan yang tepat agar data tetap konsisten. Lalu sebelum 3 kendala
Untuk 3 kendalanya, mungkin yang pertama itu biasa terjadi error pada proses pembayaran dan pembaruan status transaksi. Itu solusinya saya memperbarui query SQL dan menambahkan validasi data sebelum proses update dijalankan. Lalu untuk kendala kedua ini ada error redirect setelah proses data. Yang ketiga ada kendala status kendaraan tidak otomatis berubah saat status sewa disetujui. Solusinya yaitu menambahkan query update dengan subquery yang menyinkronkan status kendaraan berdasarkan status sewa. Lalu pertanyaan terakhir ini, jika dikerjakan ulang, apa yang akan Anda perbaiki? Jika saya kerjakan ulang, mungkin akan ditambahkan integrasi payment gateway untuk pembayaran online. Lalu fitur notifikasi otomatis untuk status penyewaan dan pembayaran, dan penyempurnaan tampilan terbuka serta fitur laporan atau statistik penyewaan yang lebih lengkap untuk admin. Nah, mungkin cukup sekian hasil jawaban saya pada UAP pemrograman SQL ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.